Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Investor Logis. Kali ini saya akan mencoba membahas dan membedah tentang satu saham yang dapat membuat kita gak usah kerja lagi kalau kita punya uang sekian banyak dengan hanya mengharapkan dan hidup dari dividen saham ini. Langsung saja kita masuk ke intinya. Nah, saham yang saya maksud di sini adalah saham ITMG, Indo Tambang Raya Mega Tbk. Nah, ini sahamnya ini tanggal 22 Agustus 2023 ya, saya analisa malam jam 11. Jadi market udah nggak buka. Nah, harganya close di 29.400 hari ini, naik 4,16%. Wah, selamat untuk yang pegang saham ITMG ya. Kita profit taking atau gimana nih? Seralah. Saya juga untung soalnya. Karena saya pegang ITMG juga. Ya udah, lanjut kode saham ITMG. Nah, sekarang kita lihat hari ini tumbuh 4,16%. Selama satu minggu terakhir tumbuh 4%, satu bulan terakhir sudah tumbuh 9%, 3 bulan terakhir sudah tumbuh 16%. Secara year to date masih turun ya, masih turun 25%. Oke. Satu tahun terakhir turun 20%, 3 tahun terakhir tumbuh 258%. Ini kalau untuk orang yang pegang 3 tahun terakhir berarti 23 Agustus 2022, 23 Agustus 2021, 23 Agustus 2020 ya. 2022, 2021, 2020. Nah, kalau yang pegang sahamnya dari Agustus 2020 ditunggu sampai sekarang udah untung 258%, tambah dividen sekitar 50% dalam 3 tahun, udah untung 300% ya. Dalam 3 tahun untung 300%, berarti per tahun untung 100%. Gila. Keren kali saham item gini memang. Kalau belinya pas lagi jatuh enak kali memang ya. Sambang item gini. Oke. Secara order bid banyak yang jual nih ya. Yang nawar 1.200. Mungkin karena banyak yang mau profit apa ya, taking ya, ngambil keuntungan. Oke, kita lihat secara valuasinya dulu. PE ratio-nya udah tembus di 2 kali, kemarin masih 1 kali ya, ini udah 2 kali nih. Udah mulai naik dia berarti. PE ratio-nya 2 kali, price to book value-nya 1,2 kali, masih murah secara price to book value ya. Ya, saya katakan masih murah karena harga wajarnya memang di bawah 29.000, harga wajarnya 23.800, sekitar 24.000 sampai 25.000 harga wajar. Cuman saham sekelas ITMG dibeli di harga segini menurut saya yang masih murah aja sih. Wah, keren lah. Dividen yield-nya terakhir kali 35%, bukan main-main itu ya. ROE-nya 61%, ini wonderful company gila nih. ROA-nya 49%. Nah, kalau beli di harga segini, aduh, udah untung berapa ya kan? Harga 1 tahun tertingginya sempat nyentuh di 22.125. Harga wajarnya udah 52 week high-nya di 45.000, dia pernah nyentuh harga tertinggi di 45.650 ya guys. 1 tahun terakhir. Oke. Kita coba lihat versi analis. Ngehold 17 ya. Oke. Nah, kita lihat secara laporan tahunannya, laporan keuangannya aja lah ya. Laporan tahunannya kan udah pernah kita bahas di konten sebelumnya nih, yang bahas sama tim gini secara individu. Ya, laporan keuangan terakhir kuartal 2 2023 santai-santai aja, laba bersih dapat 1,8 triliun, lumayan. Kuartal 1 2023 2,7 triliun. Oke, kalau kita tambah berarti sekitar 4,5 triliun ya. Baru 2 kuartal, baru 2 kuartal. Kuartal 1 kuartal 2 4,5 triliun. Kalau kita lipatkan
sama dengan total yang sama, maka 9 triliun. Lumayan besar ya. Earning per share-nya sekitar 1.600 kuartal 2 ini ya. Berarti turun dari kuartal 1 ya. Oke, sekarang kita cek. Kalau laporan keuangannya, labanya gue sekalian sanksikan lah ITMG nih. Mereka nggak pernah rugi. Kalau nggak percaya ini kita buka ya. Secara tahunan, laba tertingginya ya tahun lalu 2022 tembus di 18,7 triliun. Dia masuk ke emiten 10 emiten paling dengan laba paling besar tahun 2022. Dia peringkat ITMG peringkat 8. Labanya sekitar 18,7 triliun. Nah, ini kan tahun 2022. Kalau kita mau analisis fundamental ya kita tarik aja berapa tahun ke belakang kan, 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang. Kalau 10 tahun ke belakang berarti kita tarik aja sampai 2010 kan. 2013 ya, 2013. Nah, 2013 laba bersihnya bisa kita lihat di sini 2,8 triliun. Laba terus kan, laba. Jadi dia nggak pernah rugi ya Summit MG ini selama 10 tahun terakhir. Oke, kualitas laba rugi nggak usah diragukan lagi, kuat. Sekarang kita cek kualitas neracanya. Kasnya gila-gilaan, tembus di 22,3 triliun tahun 2022. Aset lancarnya 29,7 triliun ya. Gila. Dan ini yang paling besar di kas dan piutang. Artinya ini uang yang bisa dikonversi dalam waktu 6 bulan aja paling ini. Oke, aset tidak lancar 11,4 triliun, total aset 41 triliun, total liabilitas 10 triliun. Bayangkan, ini artinya perusahaan nggak punya utang. Kenapa dibilang nggak punya utang? Liabilitasnya 10 triliun, kasnya 22 triliun. Dihabiskan aja pakai kasnya ini langsung habisnya liabilitasnya ini. Jadi mereka ini nggak ada utang istilahnya. Perusahaan ini menjalankan bisnisnya, operating bisnisnya tanpa utang, nggak ada utang. Jadi slow aja, jalan aja. Mau labanya turun pun ya tetap laba juga, gak ada utang, gak ada yang harus dibayar kok. Ini basmi aja, ini pakai cash selesai nih. Ekuitas 30 triliun, saham beredar 1 miliar. Oke, berarti coba kita cek ya kuartalnya ya, yang terbaru ya. Berapa sih ekuitasnya? Nah, ekuitas terbaru dari ITMG kuartal 2 2023 26,9 triliun. Berarti 26,9 triliun. 26,9 dibagi saham beredar 1 miliar. Ini 1, berapa ya? Bentar ya. Saham beredarnya 1,13. Oke, berarti dibagi 1,13. Dapat harga wajarnya 23.800. Pas lah tadi yang dihitung ya. 23.800, harga saham 29.400. Udah di atas harga wajar, tapi ya wajar aja di harga segitu, orang sahamnya wonderful company nih. Ngapain takut? Liabilitasnya tinggal 6 triliun nih. Dihabisin pakai kas yang 15 triliun ini udah selesai. Jadi ITMG tetap saham yang tidak punya hutang, perusahaan yang tidak punya hutang, wonderful company, nggak punya hutang, cash flow kita cek. Oke, mereka lagi apa nih kayaknya ya, bikin galian baru nih, cash flow-nya negatif soalnya, jadi lagi diputar uangnya. Oke, kita lihat secara profile. Nah, ITMG ini intinya perusahaan pertambangan batubara ya. Ya udah kita baca ini. PT Indo Tambang Raya Mega ITM menjadi perusahaan pemasok batubara yang terintegrasi di Indonesia, menjadi pemasok batubara untuk memiliki wilayah kerja di Kalimantan dengan tambang batubara yang dioperasikan dan dikelola anak perusahaan. Selain itu, ITM memiliki beberapa anak perusahaan yang memberikan dukungan operasional yang berpotensi kembangkan bagi bisnis energi di perusahaan di masa depan. Oke.
Ini nama anak perusahaannya PT Indomainco Mandiri, penambangan batubara, bisnisnya Trubaindo Coal Mining, batubara. Oke, location Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, Kalsel, Kalteng, Kaltim. Oh, ini Jakarta. Ada di Jakarta juga. Jakarta. Oke. Jadi anak perusahaan ITMG ini yang menjalankan bisnisnya lah intinya ya, yang ngurusin penambangan, yang ngurusi jasa penunjang kegiatan, yang ngurusi penjualannya. Itu terpusat di Kalimantan Timur, Selatan, Tengah, dan Jakarta ya. Nah, yang megang sahamnya Banpu Mineral Singapura, Freddy Chandra, Juslan Persan. Oke, jadi komisaris, direksi, dan dikuasai oleh Banpu Minerals induknya ya. Listing tahun 2007, IPO price 14.000. Oke, direkturnya Mulyanto, presiden direkturnya Mulyanto, dan presiden komisarisnya Prof. Jisman Simanjuntak. Gak ada yang berubah dari saham ITMG sejauh ini sampai 23 Agustus 2023. Ya, kita lihat di sini dividennya. Nah, dari riwayat dividen dari 2009 sampai 2023, 2000 sampai 2022, mereka itu setahun sekali rutin bagi 2 kali dividen. Nah, sebentar ya. Oke, itu dulu kita pahami. Nanti saya jawab kenapa saya bilang saham ITMG inilah yang bisa membuat kita tidur gak usah kerja lagi dari dividennya aja. Nah, oke. Ya, stock split belum pernah, right issue juga belum pernah. Oke. Sekarang saya udah baca laporan tahunannya 2022 terakhir kan. Intinya bagus, gak ada masalah, semuanya gak ada masalah. Perusahaannya wonderful company, gak punya utang, bagi dividen rutin, kasnya besar, perfect lah. Saham beredar sedikit ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan saham beredarnya ada berapa tadi? Saham beredarnya ada 1,13 miliar, ya kan? Berarti 113 2 Oke, 1,13 miliar dikali. Nah, tadi kan kepemilikannya di nah, kepemilikannya kan di Banpu Minerals 65%. Sisanya di komisaris 0,0, gini kan kita anggap 1%, 66 berarti 100 dikurang 66% yang dimiliki direksi, komisaris, dan pengendali Banpu kan 66%, berarti yang di masyarakat kira-kira ada 34% ya kan. Nah, saham beredarnya segini, berarti yang beredar di masyarakat 34% berapa? 123.123. Nah, berarti ada sekitar 123.123. Oke, ada sekitar 384.200.000 lembar saham yang beredar di masyarakat. Nah, ada hal yang menarik di sini. Nah, ini tadi saya sudah baca laporan tahunannya, jadi saya ambil profil singkat dari komisaris dan direksinya. Nah, nama direktur utama ITMG itu Pak Mulyanto, ini bisa kita lihat di sini. Oh, sebentar ya. Oke. Nah, profil direksi Pak Mulyanto, oke, periode jabatan 2022 sampai 2025. Jadi Bapak ini menjabat sebagai direktur utama ITMG sampai 2025. Usia 52, keluarga negara Indonesia, domisili Jakarta. Backgroundnya sarjana akuntansi dari Universitas Atmajaya Jogja tahun 95, serta penerima gelar Master of Business Administration dari National University of Singapore tahun 2021. Jadi masternya di Singapura ya, S2-nya.
Beliau mulai bekerja di ITM tahun 2005. Oh, jadi Bapak ini udah mulai berkarir di ITMG dari tahun 2005, berarti orang lama ya kan? Ya nggak diragukan lagi lah apanya, kapabilitasnya dalam memahami bisnis di ITMG ini. Beliau juga kemudian menjadi anggota direksi dan dewan komisaris di beberapa entitas anak ITM. Oke. Oke. Jadi intinya Pak Mulyanto ini orang lama di ITM Group. Dia udah di ITM gabung tahun 2005. Backgroundnya bisnis administrasi ya. Oke. Nah, Presiden Komisarisnya Bapak Profesor Dr. Jisman S. Simanjuntak, orang Batak ya, sama dong. Periode jabatan sampai 2025, usia 76, wih sehat terus Pak Jisman. Warga negara Indonesia domisili Jakarta. Backgroundnya lulus Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan di Bandung tahun 73, memperoleh magister gelar PhD bidang ekonomi di Universitas Köln di Jerman 10 tahun kemudian. Beliau diangkat menjadi komisaris utama dan komisaris independen sejak tahun 2018. Oke. Selain itu beliau juga bergabung dengan Prasetya Mulia Business School, Prasmul juga, di Jakarta tahun 2004 sebagai direktur eksekutif. Oke. Jadi Bapak ini backgroundnya ekonomi dan punya lanjutan pendidikan dari Universitas Köln di Jerman. Bapak ini jadi komisaris sejak 2018 ya, berarti sudah sekitar 5 tahunan ya. Oke. Bapak ini juga punya background jadi dosen di kampus Rasmul. Oke. Jadi ini background direktur dan komisaris utama. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk jadi di laporan tahun 2022 terakhir ITMG. Bisa kita lihat di sini 10 pemegang saham terbanyak ITM Group adalah nomor 1 Banpu Mineral Sadia 65%, DJS Ketenaga Kerjaan Program JHT. Oh, jadi mereka pegang saham ITMG. Hahaha, ketahuan. DJS Ketenaga Kerjaan Program JHT pegang 1%. Mungkin uang yang mereka putar juga uang masyarakat itu dibelikan saham ITMG ya. Bagus deh. PBH Luxembourg Fidelity Funds. Oke. Asingnya 0,60%. BNYM Berakadian. Oke. DJS lagi Ketenaga Kerjaan Program JP. GPMCB Fidelity Investment Fidelity. Ya, Peter Lynch dulu sebelum Peter Lynch keluar nih Fidelity nih. Vanguard Mega Tancorp Indonesia, ketahuan dia pegang saham ITMG. Kalian tahu nggak siapa di balik PT Tancorp nih? Pak Hermanto Tanoko yang punya Avian. BPJS ternyata pegang saham ITMG. Ya baguslah, dana masyarakat dikelola di sini, bagus ya Bapak juga. PT Tancorp Global Sentosa ya. Cek siapa di baliknya. PT Tancorp Global. Dan perusahaan apa? Oke. Abang Nusantara dengan Tancorp Hermanto Tanoko. Jadi Tancorp itu punyanya Hermanto Tanoko, Pak Hermanto Tanoko. Oke. Nah, jadi itu background di TMG sejenak, kualitas keuangan bagus, manajemen bagus, kualitas laba dan ketahanan keuangan gue tanya lagi bagus, semua bagus, dibagi dividen rutin 2 kali setahun. Nah, pertanyaannya, kenapa saya bisa mengkalkulasikan pegang saham ITMG bisa membuat kita bos kerja lagi dari dividennya aja. Jadi landasan teoritisnya itu kita buat Brexit Skinner sini dividen, highest dividen, oke. Nah, kalau kita lihat di sini saham dengan dividen terbesar itu BSSR, oke. ITBA, ITMG, 3 terbesar ini. Nah, kenapa saya pilih di ITMG? Karena sebentar.
Jadi, kalau kita lihat ya, ini secara logika, kita pakai logika ya. BSSR 47,15%, dividen tahun lalu ini ya, apa dividen yield, PTBA, ITMG. Nah, ketiga perusahaan ini yang membagi saham dividen yield saham paling besar tahun 2022. Nah, sekarang kalau dividen itu kan dividen itu kan uang cash dari perusahaan dibagi ke investor yang megang saham tersebut kan. Nah, berarti uang yang dibagikan itu dari mana? Dari laba perusahaan. Dari laba perusahaan. Artinya kita harus cari perusahaan yang memang betul-betul menghasilkan laba yang besar. Kan gitu. Nah, jadi kalau saya lihat saham BSSR ini, jadi dia riwayat menghasilkan laba itu nggak terlalu besar, bos. Nah, jadi dia laba bersihnya kecil-kecil dari 2017 ya. 2017 1,1 triliun, 400 miliar, 402,9. Tahun 2022 yang lagi besar-besarnya, lagi hype-hype-nya harga saham batubara tembus $400 per ton, tertinggi sepanjang sejarah, dia hanya bisa menghasilkan laba 3,7 triliun. Oke. Nah, yang kedua ada saham PTBA, ya kan? Kita cek berapa labanya. Labanya PTBA. Nah, labanya PTBA tahun 2022 kemarin, di mana harga saham batubara dan perusahaan-perusahaan batubara menghasilkan untung yang besar, dia bisa menembus 12,7 triliun. Jadi ini labanya terbesar sepanjang 10 tahun terakhir lah ya. Saya nggak tahu tahun-tahun sebelumnya, tapi inilah laba paling besar PTBA. 12,7 triliun. Oke. Nah, kita lihat sekarang ITMG. ITMG. Berapa mereka hasilkan laba tahun 2022? Cek. Nah, tahun 2022 mereka bisa menghasilkan 18,7 triliun. Ini ya. Jadi dari ketiga perusahaan yang membagikan dividen yield paling besar tahun 2022, maka ITMG lah dengan perusahaan laba paling besar. Logikanya secara berkelanjutan, maka saham ITMG ini yang berpeluang tetap konsisten membagikan dividen yang besar. Jadi, kalau kalian lacak juga track recordnya pembagian dividen antara tiga saham ini, BSSR ini nggak konsisten membagikan dividen yang besar. Jadi ini baru tahun 2022 aja. Tahun-tahun sebelumnya nggak sebesar ini dividennya. Begitu juga PTBA. Tapi kalau kalian cek ITMG, mereka itu konsisten membagikan dividen satu tahun itu 2 kali. Dan dividen yieldnya itu memang besar selalu gitu. Jadi ya kenapa gitu saya bilang saya bisa pastikan bahwasanya saham ITMG ini tahun 2023 ini atau tahun-tahun selanjutnya akan tetap membagikan dividen yang besar karena perusahaan nggak ada utang, itu logikanya. Kasnya mampu melunasi semua utangnya, saham beredarnya sedikit, ya kan? Jadi mereka nggak punya beban untuk bisa mengasih dividen yang besar secara sustain lanjutan. Nah, terus udah ketemulah kita sahamnya ini kan. Nah, terus kita harus tahu berapa rata-rata dividen yang mereka bagikan selama 5 tahun terakhir. Nah, setelah saya hitung, TMG ini mampu membagikan sekitar rata-rata terkecilnya 18 sampai 20% presentasinya kalau kita pegang dalam 5 tahun atau 3 tahun ke depan gitu. Nah, itu yang tertinggi ya dari semua yang ada di bursa secara rata-rata ITMG. Perusahaan yang membagikan dividen yield paling besar di Bursa Efek Indonesia secara rata-rata dan secara konsisten ya ITMG. Gak ada yang lain. 20% rata-rata tahunannya dividennya. Nah, kalau 20% kalian pegang selama 5 tahun, artinya 100%. Artinya kalian bisa balik modal dari dividen aja dalam waktu 5 tahun.
kalau tahan pegang saham ITMG dalam waktu 5 tahun. Oke. Nah, sekarang kenapa saya bilang bisa membuat kita nggak usah kerja lagi? Artinya kita harus berasumsi berapa biaya kehidupan suatu keluarga, kan gitu. Nah, di sini saya asumsikan keluarga Indonesia itu mau di provinsi manapun tinggal ya. Gimana ya? Saya kurang tahu di provinsi segini biaya hidupnya berapa gini-gini. Cuman saya bisa menjamin kalau di Sumatera, provinsi saya, atau Jawa, atau juga Kalimantan mungkin ya, Sulawesi. Kalau di Papua saya kurang paham karena mungkin agak lebih mahal ya karena infrastrukturnya mahal, kosnya ya kan. Nah, kalau 20%, maka saya perkirakan rata-rata biaya hidup keluarga di Indonesia ini 10 juta sebulan ya, cukup ya. 10 juta sebulan. Kalau ya di atas itu ya, kalau kita bilang nggak cukup gini-gini ya, kalau itu pasti berkaitan dengan gaya hidup. Kita nggak tahu juga pergaulannya gimana kan, masing-masing orang beda. Cuman saya ambil rata-rata 10 juta sebulan itu udah cukup lah untuk satu keluarga dengan 2 anak atau 3 anaknya. 10 juta dengan 2 anak lah. Nah, 10 juta. Artinya kita harus dapat 10 juta per bulan. Artinya berapa modal yang kita butuhkan untuk mendapatkan 10 juta per bulan dari saham ITMG dengan dividen yield presentasi rata-rata 20% setahun. Kan gitu. Artinya kita harus punya, kalau kita punya 1 miliar, 20% artinya 200 juta. 200 juta ya kan? 200 juta dibagi 12 bulan. Kita bisa dapat 16 juta 666 sekian ya kan. Nah, artinya kita nggak perlu harus punya 1 M ya kan. Kita coba 600 juta. 600 juta tuaga dikali 20%. Nah, dapatlah 120 juta. 120 juta per tahun dibagi 12 bulan karena 12 1 tahun 12 bulan kita dapat 10 juta. Cukup. Artinya kita hanya perlu uang 600 juta kita investasikan ke saham ITMG dengan asumsi bahwasanya kita bakal menerima dividen sekitar 20% per tahun, maka kita bisa dapat 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Jika dibagi 12 kan 10 juta per bulan. Nah, artinya kita bisa dapat 10 juta per bulan hanya dengan menabung saham ITMG 600 juta. Gitu caranya. Jadi kalau kita punya uang 16 juta, kita belikan saham ITMG, kita asumsikan kita dapat dividen 20% per tahun, lain dari capital gain ya, lain dari kenaikan harga. Kalau kita beli sahamnya rupanya naik harganya atau naik turun lah fluktuatif, ya tetap kita kan harapinnya dari dividen ya, santai-santai aja. Nah, kalau 20% per tahun, maka di tahun kelima kita sudah balik modal. Artinya di tahun ke-6, tahun ke-7 atau tahun-tahun selanjutnya dividennya itu sudah menjadi keuntungan bersih kita. Kan gitu. Santai kan, enak, simple. Itu jadi kaitan jawaban dari judul konten ini. Cara hidup dari dividen tanpa perlu kerja lagi. Ya udah itu. Dengan catatan pengeluaran biaya hidup kita per bulan itu 10 juta. Gitu. Itu dengan rata-rata 20% bisa saja lebih kan? Karena tahun lalu dividen yieldnya 35%. Saya kan nggak tahu mereka bagi dividennya berapa persen. Cuman kan rata-ratanya kalau kita rata-ratakan dalam 5 tahun terakhir itu 20%. Gitu. Oke guys, jadi itu aja untuk konten cara hidup dari dividen tanpa perlu kerja lagi. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kita. Dan terus semangat dalam belajar investasi saham. Kita semua bisa dengan latar belakang apapun, gak harus sekolah ekonomi, tahun SD juga bisa. Kenapa? Karena Pak Lo Keng Hong yang bilang, dan dia adalah master saham yang sudah terbukti kaya, kan gitu logikanya. Jadi gak usah dengerin orang omongan ini hanu-hanu sama batu bara. Jelek-jelek gak usah dengerin aja, santai aja ya.
Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat konten dari channel ini, kawan-kawan. Kalau kalian rasa ini bermanfaat dan berkenan, tolong di-subscribe channelnya dan nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak kalian terlewat dari video-video terupdate dari konten channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam investor logis. Thank you.